Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sari, calon guru penggerak Angkatan 9 SD Impres Kautu, Kabupaten Banggai Kepulauan. Video ini berisi tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Disiplin positif merupakan cara kita untuk mengontrol diri dan menguasai diri sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Motivasi perilaku manusia terdiri atas 3, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini anak cenderung berperilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini anak melakukan tindakan untuk mendapatkan pujian, hadiah, atau imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini membuat anak memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal. Sebagai pendidik, kita harus menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, karena hal ini merupakan tujuan dari disiplin positif. Posisi kontrol ada 5 jenis, yaitu yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Dari 5 posisi kontrol tersebut, maka seorang guru harus berada pada posisi manajer, yaitu guru berkolaborasi dengan murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Bila ada murid yang berbuat salah, maka pendidik sebagai manajer dapat melakukan restitusi, yaitu proses kolaborasi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan disiplin positif. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan
nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat oleh semua anggota kelas atau warga sekolah. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas dalam memecahkan permasalahan yang terjadi di sekolah atau kelas. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan yang disepakati dengan mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif untuk dijadikan keyakinan sekolah atau kelas. Yang ketiga, semua warga sekolah meninjau kembali keyakinan sekolah atau kelas dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut. Dan yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh warga sekolah. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan cara menanamkan disiplin positif pada murid dengan sikap reflektif dan kritis. Ada 3 langkah segitiga restitusi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu membantu murid untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu guru harus memahami alasan murid melanggar aturan dan paham bahwa setiap murid pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu menanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Berikut merupakan refleksi dari pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif dengan menjawab 8 pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari dalam modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya telah memahami konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini seperti disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Hal yang menarik dan di luar dugaan saya yaitu posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Ternyata sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena murid menahan perasaan, tertekan, dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi yaitu pemahaman saya tentang cara mengatasi masalah murid yang awalnya saya selalu bertindak sebagai pembuat rasa bersalah berubah menjadi manajer. Sebagai manajer, saya menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda?
Saya pernah menangani murid yang sering terlambat datang ke sekolah dan murid yang tidak mengerjakan tugas dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa termotivasi untuk lebih memahami budaya positif dan terus menerapkannya di sekolah, serta ingin berbagi pengalaman dengan rekan guru di sekolah. Pertanyaan kelima, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik yaitu mulai terlihat adanya nilai-nilai positif pada diri murid sebagai wujud dari penerapan budaya positif di sekolah. Yang perlu diperbaiki yaitu posisi kontrol guru menjadi manajer dan menangani masalah murid dengan pendekatan segitiga restitusi. Pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi kontrol yang sering saya pakai sebelum mempelajari modul ini yaitu pembuat rasa bersalah, dan saat itu saya merasa bersalah karena telah membuat murid tertekan. Setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya pakai yaitu sebagai manajer. Sekarang saya merasa lebih menghargai murid karena telah memahami dan menerapkan posisi kontrol manajer dalam menangani masalah yang dilakukan murid sehingga murid dapat berefleksi terhadap dirinya sendiri. Perbedaannya yaitu sebelum mempelajari budaya positif, murid selalu merasa tertekan karena saya bertindak sebagai pembuat merasa bersalah. Sedangkan setelah mempelajari budaya positif, murid lebih mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, yaitu tahap menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Pada tahap menstabilkan identitas, saya mengemukakan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan pada tahap validasi tindakan yang salah, saya menanyakan alasan melakukan tindakan itu. Pertanyaan ke-8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif yaitu kolaborasi antara kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua siswa untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan merefleksi budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Terima kasih telah menyimak video saya ini. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.